Episode 2211. Wah, di penghalang altar, pertarungan antara Xiao Yi dan Putri Alice telah mencapai tahap yang sangat panas, tetapi cahaya Qian yang dihasilkan oleh kedua serangan itu seperti iblis, menghancurkan penghalang ini tanpa tujuan. Semua marah. Warna abu-abu yang sakit-sakitan memenuhi sebagian besar pesona, dan bahkan beberapa pohon hutan di bagian bawah langsung menjadi kering karena penampilan hijaunya, seolah-olah seluruh vitalitasnya langsung terkuras oleh cahaya Qian, terdistorsi dan sangat jelek. Ledakan. Pada saat yang sama, ketika serangan energi keduanya dalam pesona mencapai batasnya, seluruh pesona pertama-tama menyusut dengan hebat, dan kemudian tiba-tiba meledak. Tekan menjadi bubuk. Dua orang yang menakutkan, tapi ada bekas darah di pesonanya. Dilihat dari penampilan ini, pasti ada perbedaan antara pemenang dan pecundang. Beberapa pembangkit tenaga listrik elf mengerutkan kening, merasakan suasana yang sangat menyedihkan dalam pesona, dan perlahan membuka mulut mereka. Dong, dong, dong. Beberapa riak energi ganas menyebar, dan seluruh penghalang tampak terkoyak. Arti distorsi sangat jelas. Setelah sekitar beberapa menit, sosok keduanya perlahan muncul dari pusat energi. Dasi, Putri Qianqin mengangguk, tetapi dialah yang pertama berbicara, matanya yang indah sepertinya memiliki semacam kekuatan yang menakutkan untuk menembus kehampaan, katanya dengan terkejut. Oh, mendengarkan kata-kata Putri Qianqin, Xiao Yan dan penatua kedua Malin sangat terkejut, dan segera berkata dengan ragu-ragu, sekarang setelah pertempuran di ruang pesona belum mereda, bagaimana Putri Qianqin ini dapat melihat keduanya dengan jelas angka. Dasi, setelah itu, banyak pria kuat menyipitkan mata dan melihat ke arah penghalang altar. Pada saat ini, di penghalang altar, riak energi yang tak terhitung jumlahnya sangat redup, dan dua sosok muncul di hadapan semua orang. Ada kesungguhan yang langka di wajah malas Alice, dan cahaya biru terlihat di telapak tangannya. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu membuat wajah halusnya menjadi sangat dingin, dan sebenarnya ada sentuhan di matanya. Tampilan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama yang bermartabat, dia akan sangat dipermalukan oleh pembangkit tenaga listrik sempurna Dosian Bintang 8 seperti Xiao Yi. Bahkan setelah dia menggunakan teknik budidaya tertinggi di antara roh api, setelah kitab suci roh api, dia masih tidak dapat membunuh Xiao Yi sepenuhnya. Di sisi lain, tubuh Xiao Yi dipenuhi bekas luka, setiap tetes darah ungu tumpah, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan malu. Yi Gongxi kecil benar-benar menyembunyikannya, tapi dia tidak tahu berapa kali dia bisa menerima serangan tingkat ini. Alice terlihat tenang di permukaan, tapi dia meraung dengan suara rendah di dalam hatinya, dan kebencian masih melekat di hatinya. Saat ini, dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Xiao Yi menjadi 10.000 keping, untuk mengumpulkan tanda reinkarnasi pada Xiao Yi. Satu tahap reinkarnasi. Aura berdarah langka muncul dari dalam mata Xiao Yi, tanpa sadar tinjunya mengepal, dan dia memelototinya. Kekuatan Alice terlalu tirani. Jika bukan karena penguatan api ungu di segel reinkarnasi, saya khawatir dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Adapun segel reinkarnasi dan api ungu miliknya, satu-satunya hal yang diketahui Xiao Yi adalah bahwa itu terkait dengan apa yang disebut kepala elf, Dewi Yaoji, dan kekuatan embrio api suci. Untuk mencegah paparan, Xiao Yi tidak akan gegabah menggunakan reinkarnasi. Di antara para peri api, hanya aku yang bisa menjadi raja sejati. Jadi, setelah Alice melihat sekeliling, dia mengangkat telapak tangannya, dan energi Qian yang sangat lembut keluar. Di bawah perhatian semua orang, energi Qian diam-diam berubah menjadi kupu-kupu hijau cerah, menari di telapak tangannya, tampak lemah. Di atas kupu-kupu biru yang tak tertahankan, fluktuasi yang memancar sungguh menakjubkan. Tampaknya bahkan jiwa pun akan gemetar hebat. Kupu-kupu Qian menari dengan anggun, dan jejak cahaya Qian menyebar seperti tetesan hujan, memberikan suasana pemurnian yang tak dapat dijelaskan kepada banyak orang. Kupu-kupu itu berkelap-kelip di telapak tangan Putri Alice, dan energi Qian berkumpul dari telapak tangannya. Ternyata tanda suci yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuh kupu-kupu, dan penyebaran misterius menyebar. Kekuatan asal-usul para elf. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan serangan Alice, dan keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Alasan kenapa para elf bisa menjadi pemimpin dunia justru karena kata elf. Makhluk seperti Alice adalah makhluk mulia di antara para roh, jadi dialah roh alam yang bisa menguasai alam. Bentuknya seperti roh api, roh kayu, dan lain-lain, dan bentuk roh alam tersebut tidak sama. Misalnya kupu-kupu di tangan Alice adalah salah satu roh kayu. Secara kebetulan, atribut kayunya melemah. Peri alam segera disempurnakan menjadi sumber kekuatan mereka sendiri. Kekuatan sumber elf tidak kalah dengan hati manusia, dan itu adalah hal terpenting bagi elf. Namun cara ini hanya dikuasai oleh sejumlah kecil elf di rasnya masing-masing. Banyak elf yang masih kuat dalam wujud manusia, dengan hati sebagai andalannya. Ini juga merupakan bukti terbaik bahwa mereka dapat membedakan keluarga kerajaan elf dari elf biasa. Perbedaan antara keduanya adalah apakah ada elf alami, dan apakah pemurnian berasal dari elf. Mirip dengan tiga pemilih di keluarga peri api, serta para tetua dan leluhur di keluarga peri api, mereka sendiri adalah peri, dan mereka dapat mengendalikan dan menaklukkan peri, kekuatannya keterlaluan. Puff, Alice mengangkat telapak tangannya, dan kupu-kupu Qian memunculkan energi Qian yang tak ada habisnya, dan pola aneh dan tidak jelas terbentuk dalam energi yang melonjak.
Bagaimana mungkin aku kalah? Mata Xiao Yi merah padam, dan saat segel reinkarnasi melambai, api ungu menembus ke dalam tubuh yang terakhir, dan urat ungu muncul di meridian kulit, tinju terkepal erat, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang buas dalam keadaan kekerasan. Menahan pukulan telak Alice. Kekuatan tinju api ungu dan peri kupu-kupu hampir sama, dan sulit untuk membedakannya dengan mata telanjang, tetapi dengan mata tajam Putri Qianqin, tetua kedua Malin, dan lainnya, mereka dapat mencium baunya. Kekuatan serangan keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, dan suara guntur yang teredam terus bergema di dunia ini, bahkan di penghalang altar suci yang sangat stabil. Kekosongan berdengung, dan retakan samar muncul. Lawan aku. Xiao Yi merasakan aura menakutkan di Butterfly Elf, segel reinkarnasi didorong hingga ekstrim, urat biru muncul di sekujur tubuhnya, dan matanya penuh dengan darah merah yang tak ada habisnya. Meskipun serangan semacam ini bersifat tirani, serangan ini tidak dapat bertahan lama. Dalam sekejap mata, tinju api ungu itu dirobek sepotong demi sepotong oleh peri kupu-kupu. Di bawah invasi fluktuasi kuno yang terakhir, api ungu di tubuh Xiao Yi dengan cepat mereda, bahkan di antara alisnya. Segel reinkarnasi di tempat itu mulai redup. Jelas sekali, level pertarungan ini terlalu berat bagi Xiao Yi. Kebuntuan aslinya dihancurkan sepenuhnya oleh peri kupu-kupu yang dipanggil oleh Putri Alice, dan energi Qian seperti pancaran bintang yang mematikan, dengan kejam berdampak pada tubuh Xiao Yi. Darah ungu mengalir di bawah perhatian semua orang, dan wajah Xiao Yi menjadi semakin jelek. Menderita sampai mati. Melihat pemandangan ini, Alice mengangguk dan tersenyum. Segera, peri kupu-kupu menari, dengan sentuhan fluktuasi kuno dan misterius, ia langsung merobek kehampaan, dan meledakkannya ke arah Xiao Yi. Haha, Putri Alice dari klan Fire Elf benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Tepat ketika Alice mengira kemenangan ada di tangannya, tawa yang hangat, disertai dengan lingkaran cahaya biru yang dalam dan luas, membubung ke langit. Episode 2212. Ledakan. Tinju Qian dan energi peri kupu-kupu berbenturan, energi besar yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba meledak, kekosongan seluruh penghalang altar bergetar tiba-tiba, dan bahkan energi lain di ruang itu dihancurkan olehnya, kekuatan yang begitu menakutkan, berbalik untuk membuat penghalang tepi yang melindungi altar elf bergetar. Siapa? Sabotase perbuatan baik putri ini. Mata indah Alice mengandung aura yang sangat menyesakan, dan dia meraung, matanya tertuju pada posisi Xiao Yi. Serangan dari dirimu ini jelas bisa membunuh Xiao Yi, kenapa ada aura kuno dan berat seberat gunung untuk menahan serangannya? Kakak kedua, wajah Xiao Yi sangat muram. Di tubuh rampingnya, tetesan darah ungu dan iblis tumpah. Dia terlihat sangat menakutkan, tetapi saat ini, tidak ada rasa takut di pupil matanya, sebaliknya, ada kegilaan yang jarang terjadi di matanya. Tidak perlu menggunakan hal semacam itu, efek sampingnya terlalu besar. Dan sebagai kakak laki-lakiku, aku tidak akan membiarkanmu bertingkah seperti ini. Xiao Yan menarik tinjunya yang penuh lingkaran biru dan menatap Xiao Yi dengan kagum, seolah-olah dia sedang mengajari Xiao Yi. Namun, mata semua orang menyipit dan mereka menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Baru saja, Putri Alice memberikan pukulan marah, cukup kuat untuk membuat reinkarnasi yang sebenarnya terasa sulit, tetapi sebenarnya ditangkap oleh tinju Xiao Yanxing. Pemandangan yang mengejutkan ini memberi mereka ilusi yang sangat ilusi. Xiao Yan ini tidak mudah. Kilatan kekuatan tepat di atas kepalan tangan sepertinya familiar. Apakah itu ada hubungannya dengan tuan itu? Mata indah Qianqin menatap Xiao Yan yang berdiri di depan Xiao Yi di kejauhan, dan ada sedikit keraguan di matanya. Xiao Yan bukanlah manusia biasa. Dia tidak hanya memiliki api suci, tetapi dia juga memiliki semacam energi aneh berwarna Qian, yang membuat Qianqin harus memperhatikannya. Tetapi, ketika Xiao Yi mendengar ini, dia tidak bisa menahan mengatupkan giginya, menatap Putri Alice dengan mata tajam ke samping, kekhawatiran di matanya sangat kuat. Banyak rumor tentang Putri Alice yang telah lama menjadi nama rumah tangga di kalangan peri api. Sekarang mereka sedang bertarung satu sama lain, Xiao Yi baru mengetahui bahwa kekuatan orang ini luar biasa, dan bahkan Xiao Yi merasa Alice tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Biarkan aku yang melakukannya, lagi pula, sebagai kakak laki-lakimu, kamu harus menunjukkan kesombongan, jika tidak, bagaimana kamu bisa mengejutkan Su Xiong? Xiao Yan bergoyang dengan santai, dan segera berbaring di bawah tatapan banyak orang, seolah-olah dia hanya mengatakan hal yang tidak mencolok. Yah, hati-hati. Melihat tatapan tegas di mata Xiao Yan, Xiao Yi hanya bisa mengangguk tak berdaya, lalu, tanpa banyak bicara, meninggalkan penghalang altar dan menyapu ke tengah. Binatang kecil yang merusak barang-barang baikku. Ketika Alice melihat ini, matanya merah padam, dan dia masih terlihat seperti seorang putri bangsawan. Sikap kebencian dengan cakar dan cakar itu meraung seperti binatang buas, dan tidak ada kesopanan dalam nadanya. Tetua kedua, sepertinya tidak pantas untuk kepindahan Xiao Yan ke selatan. Manusia ini pertama kali memprovokasi otoritas peri api kita, dan sekarang dia telah melanggar aturan yang kita buat. Saya sarankan dia ditangkap dan dibunuh. Melihat Xiao Yan dan Xiao Yi begitu sombong, Div, kepala suku barat, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan berkata kepada tetua kedua Malin, yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Pada pertarungan kedua antara Putri Alice dan Xiao Yi, hasilnya belum diputuskan, Xiao Yan berlari keluar untuk mengacaukan situasi, yang membuat mereka semua sangat membenci Xiao Yan.
Petik 2. Ketika Malin mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia tidak banyak bicara. Jika Xiao Yan hanyalah generasi tanpa nama, dia akan membunuhnya jika dia membunuhnya, tapi Xiao Yan adalah saudara kedua Xiao Yi. Entah itu Xiao Yi atau Xiao Yan, api suci di dalam tubuh sangat diperlukan bagi para peri api masa kini. Tanpa hal seperti itu, saya khawatir penyakit jahat di keluarga peri api akan sulit disembuhkan. Ini juga salah satu alasan mengapa patriark klan Fire Elf tidak maju untuk memimpinnya. Para peri api memang terkikis oleh sesuatu, seperti dugaan Xiao Yan. 3 pemilihan besar yang diadakan hari ini tentu saja untuk memilih orang-orang dengan bakat luar biasa dan memasuki tanah suci klan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Haha, pemilihan 3 suku besar sudah dijelaskan sebelum kompetisi dimulai. Tiap suku ada 3 orang. Bagaimanapun, Putri Alice adalah peringkat reinkarnasi yang bermartabat. Sekarang seperti ini, Xiao Yi dikalahkan, giliranku, Putri Alice seharusnya tidak punya pendapat, kan? Xiao Yan berkata tanpa tersenyum. Orang ini, apakah dia gila? Tuan Xiao Yi yang kejam mendapat berkah dari samsara, dan dia tidak bisa mengalahkan Putri Alice. Manusia biasa di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8 ini memiliki keberanian untuk memprovokasi Putri Alice. Mendengar suara Xiao Yan yang arogan, semua pembangkit tenaga elf saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon besar. Tindakan Xiao Yan seperti ini tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Jangan buang waktuku, dan jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu karena perintah lisan dari tetua kedua Malin. Api suci adalah peninggalan suci dari 1000 dunia besar, dan akan sia-sia jika jatuh ke tanganmu. Alice mendengar kata-katanya dan untuk sementara waktu mendapatkan kembali kewarasannya. Tugas paling mendesak saat ini adalah bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan peri api berikutnya. Adapun Xiao Yi, selama dia berhasil merebut tahta, secara alami akan ada banyak cara untuk mendapatkan segel reinkarnasi di masa depan, jadi tidak perlu khawatir. Kecil kalah besar. Hehe, aku tidak akan mengganggu Putri Alice untuk mengkhawatirkan hal itu. Baru hari ini, aku akan bertanya kepada Putri Alice tentang metode pengendalian tembakan para peri api. Aku tidak tahu apakah itu metode pengendalian tembakan Putri Alice, atau api suciku yang lebih baik. Saat Xiao Yan berbicara, aura panas yang kuat menyebar dari seluruh tubuhnya. Meskipun suaranya datar, itu mengandung tekanan yang tidak terlihat. Dalam hal ini, pertarungan ketiga dimulai. Petik 2. Suku Selatan dan Suku Barat adalah orang terakhir. Jika kalah, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi ini. Melihat ini, tetua kedua Malin tersenyum ringan, matanya yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka, menatap keduanya di lapangan, sementara lengan bajunya melambai, badai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar penghalang, dan penghalang itu menjadi stabil. Tetua kedua, apakah ini tidak berguna? Tahap reinkarnasi pertama dan tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, pertarungan antara keduanya sama sekali tidak menarik untuk ditonton. Menurut pendapat saya, kecepatan pertempuran ini akan sangat cepat. Siapa tahu, mungkin tetua kedua Malin terlalu memikirkannya. Manusia ini kelihatannya sangat lemah, kenapa dia bisa mendapatkan api suci? Di tengah altar, suara gumaman terdengar, jelas tidak ada yang meremehkan Xiao Yan, lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Itu adalah tahap reinkarnasi, bukan tahap reinkarnasi. Di antara para elf, Dewa Pertarungan Bintang 8 adalah sempurna, Dewa Pertarungan Bintang 8 adalah reinkarnasi yang menyentuh sempurna, peringkat reinkarnasi, dan peringkat reinkarnasi pertama, yang telah menyusahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan 4 level juga yang paling sulit untuk dicapai, menyeberang. Tampaknya lemah, tampaknya hanya perbedaan kata, tetapi kekuatan dan kekuatannya sangat berbeda, seperti celah yang tidak dapat diatasi. Episode 2213. Di tengah penghalang altar roh, Xiao Yan dan Alice saling bertentangan, dan mereka tidak bertindak gegabah. Sami, Albert, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Melihat keduanya yang sedang berdebat satu sama lain di arena, Putri Qianqin tersenyum dan bercanda. Putri, berhentilah bercanda, tidak ada yang tidak terduga dalam pertempuran ini. Ketika peri perempuan Sami mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan senyuman masam muncul di pipinya. Sebagai pelayan pribadi Putri Qianqin, dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk mencapai reinkarnasi, tetapi juga bertanggung jawab atas urusan sehari-hari sang putri. Kini setelah kalah dalam undian, mereka bisa langsung bersaing memperebutkan posisi Raja Peri berikutnya di babak final. Dengan kekuatan 3 orang untuk menghadapi orang terakhir, peluang menang sangat tinggi. Namun, Semi tentu saja tidak ingin bertarung dengan Alice dari suku Barat. Sayangnya menurut kekuatan tempur suku Selatan saat ini, mereka tidak mampu mengalahkan suku Barat sehingga menimbulkan banyak kendala bagi mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan suci Alice agak menakutkan. Albert, bagaimana menurutmu? Qianqin tidak membantah, dia hanya menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya, manusia bernama Xiao Yan ini selalu memiliki aura aneh di tubuhnya, dan sejauh mana api suci di tubuhnya dikendalikan, saya tidak yakin. Petik 2. Xiao Yan berdiri di atas kehampaan, telapak kakinya tiba-tiba menginjak,
api kuning menyapu, ruang di bawah kakinya menjadi terdistorsi. Api kuning yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan yang megah dan luas, dan di lautan, api kuning bergulung dengan keras, bahkan kekosongan bisa terbakar, dan aura semacam itu membuat orang bergidik. Api suci yang cukup bagus. Tapi hari ini, putri ini akan memberitahumu apa itu reinkarnasi. Segera setelah suara Alice turun, api coklat muncul di tubuh halusnya, dan tekanan reinkarnasi ditekan seperti gunung. Segera, Qiongzi melakukan tendangan voli menuju posisi Xiaoyan. Ledakan. Qiong menunjukkan bahwa kekosongan di sekitar tubuhnya sepertinya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, ruangnya sedikit terdistorsi, dan seberkas cahaya cian mengembun. Pancaran cahaya cian tidak hanya membawa api coklat, tapi bahkan pola bayangan kupu-kupu. Misterius, di mana kekuatannya bahkan lebih ganas. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk sedikit, ekspresinya menjadi semakin dingin, api jiwa batu kuning berputar keluar dari tubuhnya, dan lautan api yang megah menderu keras di bawah kakinya. Tubuh emas abadi. Dengan panggilan ringan, raksasa emas muncul di tubuh Xiaoyan, dan aura berat terungkap di tubuh raksasa emas itu. Tepat setelah muncul, itu diarahkan pada Alice di bawah kendali Xiaoyan. Berkas cahaya cian saling terkait. Ledakan. Dua serangan mengerikan bersentuhan, dan suara ledakan yang mengejutkan terdengar, dan dua energi yang sangat berbeda tersapu, menyebabkan ruang berdengung. Sepertinya nyala api kuningmu memang luar biasa. Melihat bahwa serangannya benar-benar dilahap oleh raksasa emas dan api kuning, tanpa menimbulkan riak energi apapun, dan setelah itu sepenuhnya dimusnahkan, rasa jijik di mata Alice akhirnya menghilang. Meskipun ini adalah pukulan acaknya sendiri, Xiaoyan mampu menyelesaikannya dengan mudah, orang ini. Roh kayu. Setelah beberapa saat, dengan kecerdasan Alice, dalam situasi saat ini, tentu saja, Xiaoyan tidak akan merasa bahwa Xiaoyan adalah manusia biasa, dan segera tanpa ragu-ragu, peri bayangan kupu-kupu biru dipanggil, diam-diam tertidur di belakang tubuhnya, membentuk lingkaran keindahan. Peta bintang yang indah, kekuatannya tak tergoyahkan. Lingkaran cahaya cian membubung ke langit, dan aura yang sangat luas menyapu seluruh dunia. Kekuatan formasi, vulkan memenjarakan langit. Beri aku seikat. Mendengar tipuan mengerikan Alice, mata Xiaoyan bersinar dengan rasa berat yang langka, dan kegilaan. Menabrak. Begitu suara itu turun, tulisan inti, gerakan spiritual, yang telah lama terdiam di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelisah, dan lingkaran formasi putih bersih berpusat di lautan api yang luas di bawah kakinya, menyebar sepenuhnya. Semua orang melihat tubuh Xiaoyan bergetar. Di tubuh kurus itu, ada energi putih yang mengejutkan meluap. Energi putih baru saja meluap, dan tiba-tiba membawa energi yang sangat misterius, menghancurkan seluruh pesona. Tampaknya seluruh pesona sedang terjadi, dengan perubahan khusus. Ini. Melihat pemandangan ini, penatua kedua Malin, Xiao Yi dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Tuan formasi pertempuran, itulah kekuatan polanya. Setelah istirahat, Xiao Yi akhirnya menentukan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini. Orang ini punya banyak trik. Namun, Alice adalah tingkat pertama. Jika Anda ingin menghadapinya, saya khawatir diperlukan setidaknya 100.000 pola formasi. Jumlah pola formasi saat ini masih jauh. Putri Qianqin mengangguk dan menurunkan alisnya, lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Energi bayangan kupu-kupu roh kayu di belakang Alice menjadi semakin kuat. Ketika dia hendak melancarkan serangan fatal, dia menemukan bahwa semua energi dalam pesona ini tiba-tiba kehilangan kontak dengan dirinya sendiri, matanya terangkat, dan dia berseru. Pada saat ini, di seluruh penghalang altar suci, ruang besar ditutupi dan diserang oleh sentuhan api kuning. Agak berani, tapi sungguh menakutkan. 94.000, masih sedikit. Xiao Yi memandangi puluhan ribu pasukan besar di belakangnya, dan segera menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya, dengan hati-hati mengerahkan kekuatan di Ni Gongwan, mendesak pembentukan formasi. 100.000 jalur hanya dapat menangani tingkat reinkarnasi biasa. Jika ingin menangani level pertama, saya khawatir dibutuhkan sekitar 150.000 jalur. Namun, saat ini, Xiao Yan memiliki api suci, dan tujuan dari susunan pertempuran adalah untuk memenjarakan Alice untuk sementara, mengulur waktu untuk serangan pembuatan birnya sendiri. Meskipun kekuatan Alice sangat menakutkan, namun tubuh Xiao Yan dipersenjatai sepenuhnya dengan kekuatan Seng Yan, Fen Jue, dan transformasi Dewa Naga, saya khawatir yang pertama hanya dapat diredupkan, tetapi karena identitas Putri Qianqin yang tidak diketahui, Xiao Yan tidak ingin diekspos dengan segala cara, maka dari itu ia pindah. Seluruh formasi sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan formasi Xiao Yan. Alice mengerutkan kening dan melihat, dan samar-samar bisa melihat Xiao Yan berdiri di atas sungai api yang luas dan tak terbatas, di sampingnya, ribuan orang dengan tubuh. Sosok energi yang berkedip-kedip dengan api kuning diam-diam merangkak di belakangnya, dan mereka diam-diam menjaga Xiao Yan seperti penjaga. Pada saat yang sama, aura dingin yang mengerikan menyapu ribuan sosok api, langit dan bumi menjadi pucat di seluruh formasi, dan situasinya berubah. Di belakang Xiao Yan, makhluk raksasa ilusi perlahan muncul. 100.000 berkah pola susunan. Semangat formasi, keluar. Saat pipi Alice berdebar kencang dan dia pucat karena syok, suara menderu yang memecah langit menyapu dari langit, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya ternyata menggugah hati semua orang. Suasana ketakutan yang melankolis merayapi hati mereka. Episode 2214
Guru, 100.000. Mendengar suara menderu ini, Alice mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan melihat ke langit dengan wajah penuh keheranan. Dia melihat batu formasi yang sangat misterius muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan jumlah pola formasi yang terukir di atasnya berfluktuasi. Anda dapat dengan jelas menemukan bahwa itu benar-benar telah mencapai 100.000 dao yang menakutkan dengan pandangan sekilas. Pada saat ini, kekuatan mental Xiao Yan berjatuhan dengan keras di tubuhnya, dan pupilnya dipenuhi dengan darah merah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyapu pikiran-pikiran lain yang mengganggu, dan ekspresi kegembiraan muncul, dan sosok api yang menjulang tinggi perlahan muncul, keluar di belakangnya. Di atas lautan api yang luas, semangat juang melonjak, dan seekor naga besar yang tidak dapat melihat ujungnya bercokol. Meskipun kekuatan semacam itu bukanlah kekuatan reinkarnasi, itu cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan reinkarnasi. Semangat niat bertarung yang dipadatkan dari 100.000 pola susunan sungguh menakutkan. Wong berdengung. Beberapa orang yang lebih lemah di luar lapangan melihat ke atas, dan ketika mata mereka menyapu naga itu, mereka dengan ringan dipandang dengan jijik oleh naga itu, dan rasa dingin muncul di tubuh mereka, dan bahkan darah hangat di tubuh mereka pun berubah. Udaranya sedingin es, dan ada sedikit tanda-tanda pemadatan. Formasi naga roh. Membunuh. Merasakan seluruh tubuh Alice menggeliat dengan kekuatan reinkarnasi, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan suara auman naga bergema di langit, kekuatan ilahi tidak ada bandingannya. Ledakan. Serangan yang tampaknya menakutkan itu terkait erat untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin? Bahkan jika ini adalah formasi yang telah disuntikkan dengan 100.000 pola formasi, itu hanyalah sebuah fantasi untuk menggunakan ini untuk menghadapi Alice tingkat pertama. Bagaimana manusia ini melakukannya? Melihat kebuntuan di lapangan beberapa saat, seseorang bertanya-tanya. 150.000 pola susunan sudah cukup untuk mengalahkan Alice. Jika ingin mencapai jalan buntu, setidaknya diperlukan 130.000 pola susunan, namun tidak disangka kekuatan api suci pada Xiao Yan sebenarnya begitu kuat, kekuatan api suci sepenuhnya mengkompensasi puluhan ribu formasi. Tidak sulit untuk melihat bahwa api-api suci memiliki penindasan yang tak tertahankan pada Alice, jika tidak, Xiao Yan tidak akan mampu melawan Alice dengan mulus. Tampaknya api suci orang ini memiliki peringkat yang tidak rendah. Namun, aku khawatir situasi ini tidak akan bertahan lama. Begitu Putri Alice sadar kembali, kesenjangan kekuatan pasti tidak akan mudah untuk ditebus. Suara analisis keluar satu demi satu. Kakak kedua, jangan lakukan apapun. Saat ini, Xiao Yi hanya bisa duduk tak berdaya di kursi batu dan berdoa dengan tenang untuk Xiao Yan, namun ia tidak menyadari bahwa ada kekuatan aneh yang terpancar dari patung Yao Ji di sampingnya, dengan lembut menyusup ke dalam tubuhnya. Sial, jangan membodohi dirimu sendiri. Semangat kayu, kecemerlangan bayangan kupu-kupu. Merasakan fluktuasi penindasan yang mengerikan pada naga formasi di depannya, Alice berteriak dengan marah, dan energi cian yang ganas miring ke tubuh naga formasi seperti hujan deras. Roh kayu bayangan kupu-kupu meraung dengan cerdas, seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan menghalanginya di depannya, energi cian yang menakutkan mengamuk, dan seluruh kehampaan menjadi gelisah. Ho ho ho, naga formasi sepertinya terprovokasi, mengangkat kepalanya yang sombong dan berteriak ke langit, tapi tidak peduli betapa mengerikannya serangan terhadap tubuhnya, tidak ada tanda-tanda mundur. Ia meraung keluar dari mulut naga dan meraung ke arah Alice dalam satu gerakan. Masih ada sedikit waktu tersisa, jadi biarkan kamu merasakan kekuatan sebenarnya dari Holy Flame Burning Jue. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia diam-diam menutup matanya, dan Feng Jue jauh di dalam tubuhnya terbuka, gelombang fluktuasi yang langka, seperti dewa yang telah melangkahi 9 bintang, turun ke sini. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang ini? Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Alice mencium jantung berdebar-debar yang telah lama hilang dari manusia-manusia ini, dan segera tidak berani memegang tangan lagi, bayangan kupu-kupu di sekitar tubuhnya melonjak, terjalin dengan formasi naga, dan di atas tubuhnya, lapisan api coklat dan cian energi saling terkait satu sama lain, dan tubuh terangkat pada saat yang sama, dan lingkaran cahaya halus yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Apakah kamu siap menggunakan cara yang besar? Baiklah. Api suci, Fen Tianhai. Kulit Xiao Yan menjadi suram, dan aumannya terdengar seolah mengandung kekuatan mengerikan yang mengejutkan jiwa. Saat ia tersapu, ia langsung menakutkan. Ledakan. Begitu suara itu turun, semua energi di seluruh formasi sepertinya telah menerima semacam panggilan dan berkumpul di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, ratusan sungai ember muncul. Sungai api kuning ini benar-benar berbeda dari lautan luas yang baru saja diusir oleh Xiao Yan. Jika lautan luas yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan masih bayi, sekarang sungai ember adalah gunung berapi yang akan meletus. Orang ini. Pada saat ini, tetua kedua Malin tidak bisa duduk diam. Suaranya mengandung ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Telapak tangannya yang ramping bertepuk tangan di atas kursi batu. Seluruh kursi batu diubah menjadi bubuk tanpa perekrutan apapun. Tetua kedua, siapa kamu? Semua orang terkejut. Puff, tetua kedua, masalah yang Anda perintahkan untuk saya selidiki sudah jelas. Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, sekarang adalah pemilik wilayah api tak berujung. Wilayah api tak berujung sebenarnya terdiri dari 4 benua Dodi di dunia manusia. Cabang tahta suci di atas benua Dodi diusir olehnya, dan seluruh benua dipersatukan sepenuhnya olehnya.
Di balik wilayah api tak berujung, diduga ada penguasa pemakan jiwa dari dunia hantu, dukungan dari Kaisar Iblis dari dunia iblis, dan kekuatan lainnya tidak diketahui. Saat semua orang melihat ke arah tetua kedua Malin, seorang pria elf yang tampak cerdik keluar dari kehampaan, berbisik di telinga Malin, dan dengan hormat menghadap dua orang di depannya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh yang terakhir, kata yang lebih tua. Kaisar Iblis, tidak heran. Oke, pertempuran berlanjut. Seorang pria yang bisa melakukan latihan semacam ini, jika kamu bahkan tidak bisa lulus ujian ini, aku khawatir itu hanya akan mencoreng prestise Raja Suci dengan sia-sia. Suara penatua kedua Malin berubah tanpa batas, dan tampak bahagia, tetapi juga bercampur dengan kemarahan yang jarang terjadi. Ledakan, Putri Elis, jika kamu bisa menerima pukulanku, tutup mulutmu. Xiao Yan menginjak sungai api suci berwarna kuning, dan naga api, roh formasi di belakangnya, meraung tanpa henti, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar, dengan ekspresi gila di sudut mulutnya. Jika kamu bisa menahan seranganku, suku barat akan mundur. Huo Lingjing, sumber wanmu coklat. Suara minuman Jiao jatuh, dan energi di seluruh pesona tiba-tiba bergetar. Hampir seketika, ruang formasi yang diciptakan oleh Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bayangan pedang biru muncul dengan tenang di tangan Giok Elis, dan tubuhnya tampak bergerak seperti hantu, dengan momentum yang mengerikan, dia datang untuk membunuh titik vital Xiao Yan. Pada saat yang sama, sungai api suci Ember langsung mendidih, seperti gunung berapi yang telah sunyi selama ribuan tahun, melandai dengan amarah yang tak ada habisnya. Sungai Ember mengalir ke bawah, seperti tirai langit utuh yang turun ke dunia, menelan dan memusnahkan seluruh kehidupan di dunia. Pertarungan ini mengerikan dan merendahkan hati. Episode 2215. Ledakan, tangan ramping Elis memegang pedang Qian, dan langkah kakinya seperti bunga teratai di kehampaan. Dia anggun tetapi mengandung semangat kuat yang mengejutkan jiwa. Satu demi satu serangan dahsyat keluar dari telapak tangannya, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya beriak. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat Xiao Yan mundur selangkah demi selangkah. Tubuh pedang Qian ditutupi dengan pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan roh kayu bayangan kupu-kupu pun menjulang, menambahkan aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Hai, tiba-tiba, mata Elis terpejam, dan pedang Qian terangkat ke atas kepalanya. Saat berikutnya, tanda pedang Qian terang dengan ukuran ribuan meter menyapu seperti fajar yang lahir sebelum fajar, dan muncul di tepi sungai api suci kuning, membuat seluruh pesona bergetar. Berdengung, pedang ini sendiri menebas kekuatan mengerikan yang terkandung di seluruh sungai Sengyan dengan suara mendengung. Meski warna sungai Sengyan suram, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak berkurang sedikitpun. Semangat formasi turun dari langit dengan kekuatan meteorit yang jatuh, membunuh Elis secara langsung. Melihat penampilan ini, sepertinya pertarungan keduanya dengan sikap kalah-kalah. Tanda pedang berwarna biru itu seperti pedang kematian, yang diarahkan ke udara, dengan kekuatan yang menakutkan. Sinar bayangan pedang terus meluas di pupil Xiao Yan, namun pada akhirnya, ia belum menembus sungai yang menyala-nyala di depan Xiao Yan. Ling meraung, dan dua api agung ditelan, dan langsung terjerat dengannya. Ledakan, bayangan pedang biru yang tampak tirani, tetapi di bawah aksi dua kekuatan yang kuat, mengeluarkan suara aneh yang retak dan pecah. Bagaimana bisa? Kekuatan macam apa ini? Aura berat seperti batu, pengekangan roh hantu, dan kekuatan misterius yang abadi dan abadi. Bayangan pedang tidak jatuh, tapi ketika akan menghilang, kepanikan yang jarang muncul di wajah cantik Elis. Tampaknya pukulan terkuatnya ditelan oleh sungai yang menyala-nyala ketika dia hendak menghancurkannya, dan kemudian hancur oleh sungai api aneh milik Xiao Yan. Nyala api mengerikan macam apa ini? Berakhir, jeritan penyesalan jatuh dari langit, dan tiba-tiba, semua orang melihat sosok hitam kurus berdiri di atas sungai api berwarna kuning, naga menakutkan yang tak tertandingi di dunia, dengan kekuatan mengerikan menghancurkan langit dan menghancurkan dunia, bumi, muncul. Puff, sungai api kuning berubah menjadi belenggu api yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya sangat cepat, tanpa memberikan kesempatan terakhir untuk bereaksi, dan satu demi satu terikat pada tubuh halus Elis, dan di bawah tekanan api suci yang menakutkan ini, Elis pertama kali. Saat itu, saya merasa kekuatan reinkarnasi di tubuh saya benar-benar gagal, dan saya tidak peduli dengan cara saya memobilisasinya. Diri saat ini tidak berbeda dengan wanita lemah yang tidak berdaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda rasa kasihan dan menghargai batu giok itu. Naga raksasa yang berputar di antara keduanya, berubah menjadi sinar energi merah menyala, dan meraung ke arah Elis yang terikat sementara. Retakan, dengan suara, tubuh halus Elis seperti bunga yang patah dan pohon willow. Dia mundur dengan keras oleh serangan Xiao Yan sejauh beberapa ribu meter, dan bahkan mengenai tepi pesona altar. Riak energi yang dahsyat muncul. Terus, ada sentuhan keheranan dari awal hingga akhir. Api-api suci pada manusia ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga dapat mempersempit atau bahkan mengabaikan kesenjangan antara kekuatan keduanya, dan karena dia adalah Raja Peri Api, kekuatan internalnya berhubungan dengan api, jadi dia secara alami terbunuh olehnya, pengekangan. Putri Elis. Saat ini, penonton terdiam, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah Putri Elis dengan anggun mengayunkan pedang yang menghancurkan dunia, tapi pedang itu menghilang di sungai Xiao Yan yang menyala-nyala. Kemudian Elis dikalahkan dengan mudah.
Sama tiraninya dengan Putri Alice, kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama, bagaimana bisa dengan mudah dikalahkan oleh manusia yang kekuatannya hanya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Ini terlalu dibuat-buat, bukan? Tetua kedua, saya curiga manusia ini menggunakan metode tercela, mohon perintahkan dia untuk dibunuh. Melihat penampilan jelek Alice, beberapa pembangkit tenaga elf yang mendukung Alice memelototi mereka, dan kekuatan menyilaukan di sekujur tubuh mereka berjatuhan, dan mereka benar-benar siap untuk langsung membunuh Xiao Yan dengan jurus yang tangguh. Adikku yang kedua tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda sepertimu. Persaingannya adil dan adil, semua orang bisa melihatnya. Mungkinkah Anda ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh Dewi Yaoji dari generasi ke generasi? Ketika Xiao Yi mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri, dan nyala api ungu keluar dari tanda reinkarnasi di antara alisnya, menggetarkan hati semua orang. Puff! Alice berdiri tak berdaya di tepi altar, dan pikiran kosong melintas di benaknya untuk waktu yang singkat. Hilang, aku kehilangan diriku. Apakah kamu masih bertarung? Xiao Yan bertanya satu sama lain dengan suara jauh. Situasi Xiao Yan saat ini tidak optimis. Bagaimanapun juga, dia menggunakan kekuatan pola formasi dan api suci untuk mengalahkan Alice karena keberuntungan. Jika tidak, pasti akan terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Aku kalah. Alice menggelengkan kepalanya dengan lemah, matanya yang indah terus menatap ke arah Xiao Yan, seolah dia tidak mau, seolah semangat bersaing di hatinya juga menjadi sunyi di bawah api suci aneh di sekitar Xiao Yan. Pada titik ini, tidak perlu melanjutkan. Menilai dari pertarungan barusan, Alice tahu bahwa meskipun dia bertarung, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Putri, pembangkit tenaga listrik bawahan yang tak terhitung jumlahnya mendengar kata-kata itu dan berteriak dengan keras. Mereka menginvestasikan banyak sumber daya dan biaya pada Alice. Sekarang kemunculan Alice tidak diragukan lagi telah membuat penantian mereka selama berhari-hari menjadi sia-sia. Aku tersesat. Suku Barat menarik diri dari ini dan bersaing untuk mendapatkan posisi kepala keluarga berikutnya. Tapi saya berharap setelah masalah ini selesai, Aisyah dan yang lainnya akan dikembalikan kepada kita, dan orang-orang kuat dari suku Barat akan berada di bawah komando Tuan Muda Yi. Alice menggelengkan kepalanya. Setelah dikalahkan oleh Xiao Yan, dia tidak merasa malu dan marah seperti manusia biasa. Budidaya putri bangsawan membuat tindakannya sangat berbeda dari manusia lainnya. Putri Alice sangat berani. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bisa tidak memujinya. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Saya masih memiliki pertanyaan, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Xiao Yan dapat memecahkan teka-teki itu. Di mata indah Alice, selalu ada sedikit keraguan, itulah mengapa kekuatan reinkarnasinya sendiri dikalahkan oleh Xiao Yan. Putri, bolehkah saya bertanya? Jawab Xiao Yan, api suci jenis apa apimu, dan mengapa berbeda dari banyak api di daftar api suci? Bahkan pedang terkuat yang bisa melawanku. Alice menatap Xiao Yan lekat-lekat, inilah pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Puff, bagaimana mungkin, aku tidak salah kalah. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan penghalang energi yang tidak dapat dideteksi oleh kekuatan eksternal. Setelah berkedip, kelegaan yang kuat muncul di mata Alice, dan dia tersenyum dengan santai. Berkat dari sungai api suci dan kekuatan pola susunan, ditambah dengan fakta bahwa pengekangan api suci pada Alice sangatlah jelas, jadi ada beberapa trik yang terlibat, tetapi dalam analisis terakhir, Xiao Yan menang kali ini. 3 suku barat semuanya kalah, dan selanjutnya adalah persaingan antara 3 suku timur dan yang terakhir dari suku selatan. Orang-orang dengan mata yang tajam memiliki beberapa penyesalan di mata mereka, tetapi setelah Sun Si, mereka juga mengarahkan pandangan mereka pada 3 orang di timur dan Xiao Yan. Apakah suatu kebetulan atau alasan tersembunyi lainnya mengapa Putri Lisi, sang pecinta hebat pemenang kejuaraan, dikalahkan oleh manusia yang lemah? Tapi adegan selanjutnya, saya khawatir akan menjadi lebih hidup. Episode 2216. Seluruh altar peri itu agak sepi. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa Putri Alice yang menakutkan akan dikalahkan oleh Xiao Yan, dan tidak ada yang mengetahui rahasia percakapan terakhir antara keduanya. Meski begitu, gerakan besar yang diciptakan oleh Xiao Yan, orang luar, masih membuat para elf dengan aura bangga di hati mereka sangat sulit dipercaya. Luar biasa, tepuk-tepuk-tepuk. Segera, di tengah altar, serangkaian tepuk tangan meriah, memecah kedamaian. Putri Qianqin di kejauhan tiba-tiba berdiri, tangan rampingnya mengepak, dan senyuman anggun dan mulia tersungging di sudut mulutnya. Putri, sepertinya kali ini kita akan menang. 2 pengawal wanita di samping Qianqin melihat bahwa Alice telah dikalahkan sepenuhnya, dan suara mereka menjadi sinis. Tanpa keberadaan Putri Alice sang musuh besar, kemenangan Putri Qianqin bagaikan sesuatu di dalam kantong. Meskipun saya tidak tahu mengapa Alice kalah dari Xiao Yan juga membantu mereka secara tidak terlihat dan memecahkan masalah mereka. Sebuah masalah besar. Kamu, seorang manusia, adalah pertama kalinya dalam hampir 100 tahun aku memiliki ketertarikan yang begitu kuat padaku. Putri Qianqin menganggukkan kepalanya dengan indah, dan dalam sekejap, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Meskipun orang ini tampaknya tidak terlalu mempesona, tapi begitu pertempuran terjadi, bahkan dia adalah serangan yang sedikit tangguh. Palpitasi. Seng Yan, seorang master formasi pertempuran, 2 identitas saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan terkenal. Kekuatan api suci secara alami tidak perlu diulang terlalu banyak.
Kekuatan pola formasi master formasi pertempuran, 10.000 jalur berhubungan dengan bintang Douxian, dan 100.000 jalur berhubungan dengan tingkat reinkarnasi. Itu hanyalah sejuta jalan yang sebanding dengan dewa dalam legenda. Pola formasinya, tak seorang pun dalam catatan Great Thousand World yang bisa mencapainya. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan pada saat yang sama berdiri di penghalang altar, menatap Putri Qianqin. Menurut uraian Xiao Yi, Putri Qianqin ini terlalu rendah hati di hari kerja, dan tidak ada angin dan ombak besar atau kecil untuk dilalui. Dan dengan kekuatan jiwanya yang begitu sombong sekarang, dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun aura di dalamnya. Musuh yang hebat. Putri Qianqin ini pastinya adalah musuh yang hebat, kekuatannya tidak kalah dengan Alice, bahkan lebih berbahaya dari Alice. Jika kalian berdua suku sudah siap, ayo kita mulai. Bagaimanapun, waktu hampir habis. Penatua kedua Malin bangkit dan memandang sekilas ke bawah patung Yao Ji di tengah altar. Tampaknya ada energi gelap yang tersembunyi sedang menyebar. Energi gelapnya sangat lemah, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat jantung seseorang berdebar-debar. Kamu api suci, cukup bagus. Putri Qianqin berjalan keluar dengan langkah teratai yang anggun, keluar dari kehampaan dan muncul di penghalang altar. Ada aura anggun yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Ayo mulai. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Mengenai gerakan Xiao Yan, Putri Qianqin sebenarnya mengangguk pelan, ekspresi lucu terpancar di mata indahnya. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa di suku selatanmu. Apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan 3 reinkarnasi di desa timur kami dengan kekuatanmu sendiri? Putri Qianqin bercanda, dia sepertinya tidak terburu-buru untuk kompetisi berikutnya. Oh, mendengar ini, mata Xiao Yan berkedip, dan ada cahaya dingin di sudut matanya. Apa yang dikatakan Qianqin tidaklah salah. Jika 2 peringkat reinkarnasi terakhir dan peringkat reinkarnasi pertama menggunakan pertarungan roda untuk menghabiskan energi dendam mereka sendiri, pertarungan yang menentukan ini akan sedikit goyah. Aku tahu kekuatan penuhmu lebih dari itu, dan aku juga sangat ingin melihat puncak kekuatan itu di tubuhmu. Jadi, gunakan seluruh kekuatanmu untuk melawanku. 2 pesaing di suku timurku otomatis abstain, jadi musuhmu hanya aku. Jika kamu bisa mengalahkanku, ketiga suku kami bersedia menundukkan kepala dan menyebutmu yang terkuat. Mata indah Putri Qianqin sedikit menyipit, dan tubuh halus yang berdiri dalam pesona melangkah keluar 1 langkah, dan suaranya bergema di langit seperti suara surga. Itu dipenuhi dengan paksaan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berasal dari tubuh mungil dan lemah itu, sangat kontras. Putri, mendengar apa yang dikatakan Sang Putri, 2 pelayan tingkat reinkarnasi yang mendukung Sang Putri tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan tergesa-gesa. Untuk tutup mulut, Putri Qianqin sepertinya bertekad untuk melakukan ini, dan melambaikan tangannya sesuka hati. Pemaksaan Seon membuat keduanya tidak berani menunjukkan perlawanan apapun. Huho, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, napas di sekujur tubuhnya alami, dan api kuning menempel di sekujur tubuhnya untuk membentuk sosok baju besi yang indah dan indah. Ternyata paksaan Putri Qianqin tidak berpengaruh, karena dada Xiao Yan dipenuhi api. Kuali kecil itu menjulang, dan di bawah berkah benda ini, baju besi utama Xiao Yan tampak sangat indah, dan fluktuasi kuno dan misterius perlahan-lahan dilepaskan. Oke, ayo, ada senyuman tipis di sudut mulut Xiao Yan, seluruh tubuhnya sangat kejam, dan matanya tertuju pada Putri Qianqin. Karena itu masalahnya, mari kita mulai pertempuran terakhir. Penatua kedua Malin mengangguk puas. Setelah mengumumkan dimulainya kompetisi, matanya juga tertuju pada 2 orang yang berada dalam pesona. Meskipun aku tidak suka membunuh saat berkelahi dengan orang, jika kamu menyembunyikannya, aku khawatir kamu hanya akan mengorbankan hidupmu dengan sia-sia. Sosok Putri Qianqin terentang, disertai dengan suara yang bersahaja, energi di seluruh penghalang benar-benar mendidih, menekan energi yang tak terhitung jumlahnya di penghalang ini hingga ekstrim. Berhenti bicara omong kosong, masalah peri api akan berakhir sepenuhnya hari ini. Santo Api Kei. Di atas tubuh Xiao Yan, baju besi kuning muncul, dan seluruh tubuhnya bersenjata lengkap. Di atas armor, api energi 5 warna perlahan berenang. Sifat energi dalam nyala energi itu berisik. Seberat batu dan seperti api mengerikan yang menahan jiwa, Del. Api suci ini sungguh aneh, tapi hanya mengandalkannya saja tidak cukup. Keterampilan api, telapak tangan roh berwarna coklat tua. Saat suara manis Putri Qianqin turun, pergelangan tangannya yang sedingin es dan secerah giok terangkat dan melayang di sudut bibirnya. Dia membuka bibir merah mudanya dan meniupnya pelan. Sentuhan energi perak menyapu seperti guntur dan amukan, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Tekanan tersebut justru membuat seluruh dunia heboh. Telapak tangannya menunjuk ke arah tempat Xiao Yan, dan energi yang menakutkan dan melonjak menyapu. Wah, namun, ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan membodohi dirinya sendiri, sesosok agung tertinggal di belakang Xiao Yan, tubuhnya gemetar, dan dengan kekuatan menakutkan di atas Sein Yan Kei, di bawah pengawasan banyak orang, guntur perak Putri Qianqin cetakan telapak tangan tiba-tiba hancur. Itu menyenangkan sekali. Melihat Xiao Yan melakukan serangannya sendiri dengan begitu mudah, Putri Qianqin tidak merasakan ketidaksenangan apapun, gelang merah muda di pergelangan tangannya samar-samar meledak dengan kekuatan yang menakutkan, gaun Qian bergoyang tertiup angin, tetapi batu giok di belakang punggungnya Qin tidak bergerak. Tetapi semakin Anda mengatakannya seperti ini, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar, karena mereka mengetahuinya.
Saat ini, badai akan segera datang. Episode 2217. Seperti yang diharapkan dari orang yang bisa mengalahkan Sister Alice. Melihat tindakan Xiao Yan, Putri Qianqin mengangkat telapak tangannya untuk menutupi bibir merahnya, dan mengeluarkan senyuman berderit. Pria yang aneh. Begitu serangannya jatuh, Xiao Yan merasa serangannya tidak ada di sini. Sepertinya serangan barusan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu hanya sebuah ujian, jadi Xiao Yan dengan mudah mengikutinya. Apa yang membuat Xiao Yan sangat bingung adalah ketika menghadapi putri ini secara langsung sekarang, tubuh utuh dan kekuatan tiran yang tersembunyi di dalam tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, dan ada sedikit tanda-tanda amukan. Sumbernya kemungkinan besar adalah Putri Qianqin di depannya. Sepertinya ada sesuatu di tubuh putri ini yang membuat kekuatan tiran memancarkan kegelisahan yang sangat panas. Silakan, gunakan seluruh kekuatanmu, kuharap kamu mengizinkan aku menggunakan kekuatan itu. Suara itu jatuh, Putri Qianqin duduk bersila dengan anggun, platform batu giok diam-diam muncul di atas tubuhnya, platform batu giok itu benar-benar putih, dan matahari dan bulan terbit di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan melonjak di atas tubuh Putri Qianqin untuk melepaskan piano giok di belakangnya dan tersenyum pada Xiao Yan. Guqin memiliki bentuk yang indah dan diukir di atasnya oleh banyak burung dan binatang. Kelihatannya sangat elegan, tapi siapapun bisa mencium kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tuan Muda Xiao Yan, mohon pencerahannya. Terlepas dari banyaknya kejutan di tubuh Xiao Yan, Qianqin meletakkan guqinnya di atas platform batu giok di depannya, dan seluruh tubuhnya merangkak ke bawah. Terbuka, sungguh mendorong nafasnya hingga ke puncak. Kilauan perak yang merdu justru menyebabkan keheningan yang telah lama hilang di tubuh setiap orang. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan api 5 warna mulai mengalir tidak teratur. Selain berkah dari Santo Yan Kei dan penampakan surgawi Kaisar Iblis di belakangnya, kekuatannya juga sangat kejam. Xiao Yan juga menahan nafasnya, lalu menghembuskannya. Api 5 warna yang megah langsung membentuk tirai api yang mengerikan di pesona ini. Energi 5 warna di atas tirai api memiliki sifat yang berbeda, dan suhu tinggi mengerikan yang terkandung di dalamnya sangatlah berbeda. Sifat kekuatan justru membuat pesona ini menjadi ilusi. Metode ini adalah simbol alam pertama Feng Jue setelah operasi. Xiao Yan saat ini, kekuatan untuk mengendalikan Sheng Yan, jauh lebih tirani dari sebelumnya. Layar api suci itu seperti alam semesta luas dengan ribuan kaki, dan mengisi kekosongan ini ketika ditampilkan secara bebas. Jika teknik ini tidak berada di bawah kendali alam pertama Feng Jue, dengan kekuatan Xiao Yan, saya khawatir itu tidak akan mungkin terjadi. Ledakan, energi api panas berkobar, dan tubuh Xiao Yan tenggelam di tirai api seperti hantu. Di tirai api, 5 sifat api yang sangat berbeda mulai mengembang dengan hebat. Tanpa pemeliharaan Xiao Yan, satu demi satu suara keras seperti guntur yang meledak di dunia ini, energi api yang dibawanya cukup untuk merobek segalanya, dan meledak. Apakah suaranya terdengar dari barat? Tapi nyala api semacam ini sepertinya sedikit tidak normal. Merasa bahwa seluruh penghalang sepenuhnya diselimuti oleh tirai api 5 warna Xiao Yan, Putri Qianqin tersenyum sedikit, dan telapak tangan yang menyentuh guqin mulai bergetar, dan jari kiong alami di telapak tangan terangkat dan mendarat dengan tepat. Di guqin Qingxuan. Semua orang melihat bahwa di dalam tirai api yang penuh dengan kekerasan, Putri Qianqin ditutupi dengan lingkaran cahaya lembut. Dia membelai badan piano dengan satu tangan, dan duduk dengan tenang di platform batu giok. Terdapat fluktuasi yang cukup berirama di bagian atas, dan nampaknya setiap tetes jari akan memunculkan energi langit dan bumi yang sangat agung. Suara pianonya halus dan indah, dan kedengarannya sangat meyakinkan, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan yang mematikan kulit kepala muncul dalam suara piano. Saya khawatir dalam satu pukulan, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi hanya bisa menjadi redup. Tidak ada cahaya. Ledakan, Xiao Yan langsung muncul di langit di atas Putri Qianqin, dan ledakan api yang menggelegar terdengar. Segera, tanpa menunggu reaksinya, tinju yang dibungkus dengan api 5 warna meledak ke arah Putri Qianqin yang berada di dekatnya. Kekuatannya justru mengguncang udara dalam radius 1000 meter. Yixian, istana, menghadapi pukulan mengerikan dari Xiao Yan, jari telunjuk Putri Qianqin yang anggun dengan cepat menggoyangkan guqinnya, dan gelombang kejut perak keluar secara tiba-tiba. Qianqin melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan lembut mendorong gelombang kejut ritme itu. Di bawah pengawasan banyak orang, itu langsung menghantam pukulan Xiao Yan. Ledakan, saat gelombang kejut melodi perak dan pukulan menakutkan Xiao Yan menyerang, energi yang bergema di langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari langit seperti riak. Dong, dong, dong. Dalam pesonanya, sosok Xiao Yan terus mendatangkan malapetaka di langit. Dengan berkah tirai api 5 warna, seluruh tubuhnya berdiri seperti patung Buddha. Suara keras gunung-gunung yang bertabrakan terus terdengar, dan badai energi yang mengerikan pun terdengar. Itu terus meluap, dan tepat setelah meluap, ki dan darah di pembangkit tenaga listrik ini mulai bergejolak. Ersian, San Xian, Jiao. Penguasaan ritme Putri Qianqin adalah orang pertama yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Setiap serangan tepat, dan intensitas serangannya sangat menakutkan, tanpa membuang energi berlebih. Pemahaman pertarungan seperti ini lebih baik daripada Alice. Terlalu sombong. Tubuh emas abadi. Beberapa gelombang kejut ritme memindai masa lalu seperti mesin pemotong kematian, dan kekosongan itu sedikit runtuh kemanapun ia pergi.
Puff! Serangan kedua jatuh, dan fluktuasi energi yang sangat dahsyat mengamuk. Tubuh raksasa emas yang diubah oleh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, dan bahkan kekosongan di sekitarnya menjadi ilusi. Dalam serangan berturut-turut, dia tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, yang membuat wajah Xiao Yan memancarkan sedikit keraguan, dan matanya terus menatap Putri Qianqin di kejauhan. Kekuatan Putri Qianqin tidak buruk, dan kendali kekuatannya terlalu tepat. Kekuatan reinkarnasi di tubuhnya dan kekuatan di atas Guqin menguap bersamaan, membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Sepertinya jika kamu ingin menang, kamu hanya bisa bekerja keras. Silala, setelah Xiao Yan selesai berbicara, pada kulit berwarna perunggu di sekujur tubuhnya, jejak guntur aneh seperti abu-abu mati muncul dengan tenang, dan guntur tak berujung muncul di matanya. Di bawah kemunculan kekuatan ini, seluruh dunia menjadi lebih tenang. Guru, melihat pemandangan yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, pikiran banyak orang dipenuhi dengan terlalu banyak pertanyaan. Berbeda dari kekhawatiran banyak pembangkit tenaga listrik, Putri Qianqin selalu tersenyum tipis, tapi dia tergantung di platform batu giok di udara, dan cahaya perak di atas Guqin di lengannya sangat terang. Pada saat yang sama, dua tangan giok ramping yang sempurna, yang tidak memiliki cacat, mendarat di Guqin pada saat yang sama, dan di antara fluktuasi acak, sebenarnya ada suara angin dan raungan binatang yang langka, dengan suara yang sangat keras, bergema di dunia ini, keluar. Episode 2218. Qiang-Qiang, suara Qin Yin tiba-tiba bergema dari tubuh Putri Qianqin, dan energi gelisah di seluruh penghalang tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan di dalam kehampaan yang ditutupi oleh tirai api tak berujung Xiao Yan, semua api nafas tirai ternyata perlahan menghilang. Silala, dalam ritmenya, nyanyian burung phoenix yang merdu terdengar, dan nyala api coklat yang mengerikan menyapu tubuh ilusi burung phoenix seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, Guqin di pelukan Putri Qianqin juga mengeluarkan dengungan yang sangat menyenangkan, lagu. Bayangan burung phoenix yang tertinggal dalam api coklat mengepakkan sayapnya pada saat Guqin berfluktuasi, dan bercokol di atas kepala Putri Qianqin. Aura menakutkan semacam itu sungguh menakutkan. Apakah Guqin ini juga merupakan sihir tirani? Tetapi api-api suci bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh ilmu sihir belaka. Mata Xiao Yan berputar, tanpa rasa takut, bahkan ada kegilaan langka di sudut matanya. 4 senar, lambang. Melihat situasi Xiao Yan yang tenang, jari giok Putri Qianqin tiba-tiba meluncur di atas senar, membawa angin kencang. Wah, suara 4 senar jatuh, dan sentuhan energi perak disuntikkan ke dalam bayangan ritme phoenix di bawah pengawasan semua orang. Bayangan burung phoenix coklat yang melayang di langit tiba-tiba menjerit ke langit, tubuh energi hampir 100 kaki terwujud, dan sayap coklat di belakangnya terentang dengan keras. Api coklat yang tak terhitung jumlahnya tersapu dengan semburan ritme yang tajam. Guntur, diam. Seluruh tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh guntur abu-abu, dan dia langsung memelototi burung phoenix yang duduk di atas kepala Putri Qianqin. Lingkaran petir langka dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya, seperti lubang hitam yang menyerap energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, serta energi di dalam tubuh Xiao Yan. Doqi, nafas tirani yang membuat kulit kepala mati rasa, dengan cepat mengembun. Wu Xian, Yu, membunuh. Akhirnya, Putri Qianqin melihat petir abu-abu yang sangat aneh di tubuh Xiao Yan, dan menyadari jejak anomali. Dia menganggukkan kepalanya dengan indah, dan niat membunuh muncul. Saat bayangan phoenix di atas kepalanya meraung, kekuatan cahaya sebenarnya setara dengan Guqin. Irama di atas menyatu, dan api coklat yang mengerikan menyapu seperti galaksi yang jatuh, hantu burung phoenix merangkak ke bawah, ritme perak yang tak terhitung jumlahnya dan tangisan nyaring turun dari langit. Transformasi pertama dari transformasi Dewa Naga. Melihat serangan ganas dari yang terakhir, Xiao Yan hanya bisa melawan secara langsung, suaranya jatuh, seluruh tubuhnya bergejolak dengan ki dan darah, pembuluh darah di lengannya pecah, dan bahkan jejak energi Qian tertutupi, membuat kulit Xiao Yan penuh energi. Udara berawan biru. Di udara biru keruh, sepertinya ada semacam kekuatan kuno yang menyebar. Berderak, guru. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berkata sambil mencibir, telapak tangannya segera terangkat, dan guntur abu-abu melonjak, seperti iblis yang merusak segala sesuatu dan merampas kehidupan. Kekuatan guntur semacam itu mengguncang ruang yang memalukan ini. 6 senar, lagu pemakaman jiwa. Nikmati pemakaman eksklusifmu. Menyaksikan pemandangan aneh Xiao Yan, suara Putri Qianqin turun dengan santai, jari-jarinya meluncur di atas senar Guqin, suara manis dan renyah yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan hantu phoenix dengan gelombang suara yang keras, seperti meteorit dari bintang-bintang. Langit jatuh ke dunia fana dan menabrak Xiao Yan dengan kejam. Saat suara piano yang keras terdengar, ternyata jantung Xiao Yan jarang berdebar-debar. Namun, Xiao Yan juga bukan manusia biasa. Jari-jari kakinya berada sedikit di atas kekosongan, dan dia menembak dengan dorongan yang menakutkan, menghasilkan suara menusuk yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Wah, gelombang suara kekerasan yang tampaknya menakutkan dan hantu burung phoenix menyebar dalam pesona pada saat yang hampir bersamaan, dan tidak peduli betapa kejamnya keduanya, ketika mereka bersentuhan dengan Shen Yan Kei dan petir abu-abu di Xiao Yan, tidak ada wajib militer yang tenggelam. Itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api, tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan sama sekali. Lihat saya, mata Xiao Yan dingin, dan dia langsung muncul di samping Putri Qianqin. Di telapak tangannya, jantung gemuruh yang terbuat dari petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berdetak kencang.
Segera, tanpa ragu-ragu, dia menamparkan Putri Qianqin dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan didorong keluar, udaranya sedikit mengembun, dan energi yang terbungkus api 5 warna meraung ke arah Putri Qianqin. Di tengah energi 5 warna, ada titik cahaya abu-abu kecil. Itu benar-benar memiliki kekuatan. Melihat pemahaman Xiao Yan dalam pertempuran itu begitu halus, Putri Qianqin tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ketika Xiao Yan menyerang, kekhawatiran langka muncul di mata indah Putri Qianqin. Dia jelas merasakan keganasan energi api 5 warna dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari hati guntur. 7 senar, Requiem. Pemakaman untuk kalian semua. Suara bernada tinggi bergema, dan tangan Qianqin dengan cepat mengayunkan senar Guqin, dan semburan gelombang suara yang menakutkan terdengar seperti suara surga di langit. Pada saat ini, pada Guqin, seluruh tubuh lingkaran cahaya perak bersinar, menyilaukan seperti terik matahari yang menusuk, tidak hanya membentuk perisai cahaya perak di sekeliling tubuhnya, tetapi bahkan nada-nada tidak beraturan yang tak terhitung jumlahnya, miring keluar, di antaranya fluktuasi gelombang suara yang menakutkan terkandung di dalamnya sungguh menyejukkan. Gelombang suara, serangan jiwa. Tapi serangan jiwa semacam ini masih sedikit lebih lemah dariku. Kamu Mingtian tercengang. Sudut mulut Xiao Yan dipenuhi kegilaan, istana spiritual di tubuhnya melonjak, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan seperti air mancur. Suara kicau yang sangat aneh mengguncang hati sanubari semua orang. Ledakan, keduanya menyerang dan melakukan kontak, dan energi kekerasan mengamuk di langit, diikuti dengan retakan, tetapi tak satu pun dari keduanya terasa nyaman. Kekuatan Putri Qianqin bersifat tirani. Namun di bawah tekanan gabungan dari Xiao Yan Shengyan Kei, dan Grey Thunder, kekuatan absolutnya tidak lagi menjadi ancaman besar. Itu tidak cukup. Ada darah yang sangat jelas di sudut mulutnya, tapi Xiao Yan balas berteriak. Requiem. Merasakan perlawanan dari begitu banyak kekuatan Xiao Yan, tubuh Putri Qianqin berguling dengan kekuatan reinkarnasi, dan not-not musik yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi busur perak di kehampaan, menghantam titik vital Xiao Yan dengan bunyi gedebuk. Bola petir. Beri aku diam. Suara itu jatuh, dan api 5 warna yang bersiul langsung musnah. Salah satunya, bola petir seperti jantung petir, bersinar dengan kekuatan mengerikan yang membuat jiwa bergetar, bangkit dari tanah. Bang bang bang. Aura bola petir yang sangat keras dan kontak sonik yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat oleh Guqin Putri Qianqin, suara senandung udara dalam pesona tiba-tiba menyebar dari pusat pertempuran, dan beberapa energi setelahnya muncul dari pusat. Beberapa lembah kecil di atas, musnah dalam sekejap. Pada saat ini, di penghalang altar suci, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan kedua kekuatan itu bentrok dengan sengit. Sampai saat ini, tidak ada satupun pembangkit tenaga elf yang berani meremehkan Xiao Yan. Tampaknya kekuatan dan pertarungan manusia ini agak tirani dan keterlaluan. Episode 2219. Putri Qianqin ini sepertinya sedikit aneh. Di tengah pertempuran dalam pesona yang dikelilingi oleh asap hitam, tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur, bahkan dengan perlindungan banyak kekuatan, goresan kecil di tubuhnya saat ini sangat menyilaukan. Xiao Yan segera menghapus bekas darah dari sudut mulutnya, dan ada sedikit keraguan di matanya. Berdasarkan jejak pertarungan keduanya barusan, Putri Qianqin dan dirinya sendiri memiliki perasaan samar-samar bahwa mereka serasi. Bahkan ketika dia melakukan pukulan yang menghancurkan bumi dengan api jiwa batu ember dan bola petir ajaib elemen petir, dia masih belum mengguncangnya sedikitpun. Wong berdengung. Buntut dari energi dalam pesona tersebut masih berkecamuk, namun di dalam asap hitam yang telah lama berada di tempat tinggi, seiring berjalannya waktu, dua sosok muncul satu demi satu. Sisi, Xiao Yan dan Putri Qianqin. Pada saat ini, platform batu giok indah di bawah tubuh Putri Qianqin hancur, dan jejak guntur abu-abu memenuhi depan mereka, membuat sepasang tangan batu giok melingkari Guqin dan berdiri di depan mereka untuk melawan. Hanya saja pada Guqinnya, 4 dari 7 senarnya telah putus, dan penampilan serta nafas Putri Qianqin kurang bagus. Di sisi lain, Xiao Yan, bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, dan bahkan sedikit darah di sudut mulutnya, bahkan lebih menyedihkan daripada Putri Qianqin. Namun, dalam konfrontasi yang tampaknya menakutkan, Xiao Yan mampu mencapai langkah ini, sungguh menakjubkan. Mustahil, kekuatan Guqin Senar 7 cukup untuk melumpuhkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat pertama yang sebenarnya. Putri Qianqin baru saja melepaskan Guqin 7 senar, dan manusia ini hanya menderita luka ringan. Melihat pemandangan di lapangan ini, kejutan yang tiada taraf menghantam hati mereka. Aku tidak menyangka kamu mahir dalam kekuatan jiwa. Itu sebuah kesalahan. Kalau tidak, tanpa campur tangan kekuatan jiwa tadi, kamu seharusnya hancur total oleh laguku. Qianqin mengayunkan tangannya, mengambil kembali Guqinnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Baru pada saat inilah dia melihat Xiao Yan sebagai lawan sebenarnya. Ya, mata Xiao Yan menjadi dingin, dan dia menatap Putri Qianqin dengan dingin. Pada saat ini, pipi tenang Xiao Yan tampak lembut, tetapi persepsi tajam Xiao Yan tahu bahwa sepertinya ada sentuhan yang sangat istimewa di tubuhnya. Kekuatan aneh terus meningkat, terbangun. Dalam kekuatan semacam itu, kekuatan dominasi yang sangat sempurna yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan ada tanda-tanda samar dari jejak tak terkendali yang meletus dan menyebar. Alasan samsara disebut samsara adalah karena ia mengendalikan kekuatan samsara. Kekuatan samsara itu misterius. Demi kekuatanmu, ia akan menghancurkanmu.
Tentu saja kamu jenius yang langka, tapi sayangnya. Seorang jenius dengan sayap patah bukanlah seorang jenius. Suara Qianqin terdengar, tetapi kekuatan di sekitar tubuhnya menjadi ilusi, dan bahkan awan di bagian atas penghalang mulai bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk menakutkan yang akan muncul. Xiao Yan, akui kekalahan, atau terima pukulan terkuatku. Putri Qianqin mencibir, semuanya menunggu jawaban Xiao Yan. Apakah itu hidup atau mati, dalam satu pemikiran. Kenapa kamu tidak berani? Omong kosong, ayo pergi. Mata Xiao Yan berkedip-kedip dengan keganasan, dan saat kilatan cahaya menghilang, energi yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan itu jelas merupakan kesempatan untuk pukulan terakhir. Para master telah memainkan trik, dan intinya sejauh ini, tetapi bagi dua master dengan kekuatan dan kesombongan yang luar biasa, wajar untuk menggunakan pukulan terkuat untuk membangun kekuatan mereka yang tidak dapat diganggu-gugat. Wah, filamen cahaya Qian yang besar miring keluar dari tubuh Xiao Yan, dan pada saat yang sama, kekuatan mengerikan yang sama muncul pada Putri Qianqin di kejauhan. Kekuatan Raja Naga. Banyak orang melihat tubuh dua pria di atas langit yang ditutupi dengan filamen Qian dan perak, tidak tahu siapa elf di tengah altar yang pertama kali berbicara. Bagaimana Putri Qianqin bisa memiliki kekuatan Raja Naga dari klan naga? Banyak orang menahan napas, tidak ingin melewatkan konfrontasi yang begitu indah. Dikatakan bahwa Qianqin pernah meninggalkan lautan langit ketika dia masih kecil, dan dikirim kembali oleh Yang Maha Kuasa, saya khawatir itu ada hubungannya dengan ini. Alice memikirkannya, tapi hanya mendapat ide ini. Ternyata Qianqin ini selalu memiliki penampilan yang rendah hati dan lembut, dan kekuatan di belakangnya sangat memalukan bagi dirinya sendiri. Dia berpura-pura gila dan menjual kebodohan, saya khawatir tujuannya adalah hari ini. Naga, senyuman anggun Qianqin menghilang seketika, dan nafas di pipinya tiba-tiba menjadi berat, matanya yang indah dan sudut mulutnya sangat dingin, dia mendengus dingin, dan hawa dingin yang tak ada habisnya memenuhi udara. Suara itu baru saja jatuh, dan sentuhan kekuatan perak tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Putri Qianqin yang tampak lemah menjadi seputih kristal dengan berkah kekuatan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan di belakangnya, ada lebih banyak lagi. Seorang wanita parubaya berdiri. Wanita parubaya itu terlihat cantik, dan tubuh langsingnya juga ditutupi oleh jubah perak, namun pada kulit dan jubah peraknya, serangkaian garis aneh juga terukir di atasnya sepanjang penyebaran kekuatan perak. Kekuatan penuh garis-garis aneh itu dapat dipelajari dari langit dan bumi. Robek. Ketika kelainan seperti itu terjadi pada Putri Qianqin, energi seluruh ruang pesona mendidih, dan kemudian serangkaian badai luar angkasa yang dahsyat muncul tanpa peringatan apapun. Ternyata jantung berdebar ini sebenarnya adalah kekuatan Raja Naga. Xiao Yan melihat sosok menakutkan seorang wanita di belakang Putri Qianqin yang memancarkan sedikit paksaan, dan akhirnya tahu apa yang sedang dilakukan pria ini. Karena wanita energi itu juga salah satu dari 9 Raja Naga dari klan naga. Dewa Naga melahirkan 9 anak laki-laki, dan 9 anak laki-laki itu berbeda. Kecuali Raja Naga Emas dan Perak yang mempertahankan karakter dan bentuk naga, ketujuh putra lainnya semuanya memiliki bentuk yang berbeda. Mendapatkan sedikit kekuatannya sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tunjukkan kekuatan Raja Naga di tubuhmu, jika tidak kamu akan terkubur seluruhnya hari ini. Tubuh Putri Qianqin terus naik, perlahan menoleh untuk melihat Xiao Yan, cahaya perak penuh dengan angin sobek yang kejam dan menakutkan, saya khawatir itu cukup untuk merobek kekuatan apapun dengan mudah. Siapa kekuatan salah satu dari 7 Raja Naga ini, tapi... Kekuatan dominasi, suara agung, gelombang air cian melonjak, dan suara Hong Zong yang rendah dan kuno tiba-tiba terdengar. Di bawah suara yang sangat dingin ini, tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang jarang terjadi. Itu sebenarnya kekuatan Raja Naga Tyrant. Mata indah Qianqin penuh dengan hal-hal yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa, selain Raja Naga Emas dan Perak, di antara 7 Raja Naga yang tersisa, kekuatan keseluruhan Raja Naga Baxia cukup untuk menduduki peringkat kedua, dan Raja Naga Badai sangat kuat dan sakti. Tidak boleh dianggap remeh, tapi berada di luar peringkat ketiga. Raja Naga Badai Tamil. Setelah suara Qianqin turun, badai panas di sekelilingnya sepertinya terprovokasi, dan semuanya mengirimkan sinyal berbahaya ke Xiao Yan. Raja Naga Badai Tamil, di antara 7 Raja Naga, bukanlah yang terbaik dalam kekuatannya, tetapi kekuatan mengerikan dari badai yang terkoyak sudah cukup untuk memberinya gelar ini. Konfrontasi terakhir dari pertempuran ini adalah pertarungan kekuasaan yang tersisa oleh 2 kekuatan tertinggi, Raja Naga Badai dan Raja Naga Baxia. Episode 2220. Ho ho ho. Dengan munculnya bayangan jiwa energi Tamil dari Raja Naga Badai pada Putri Qianqin, dan setelah Xiao Yan mengerahkan kekuatan Raja Naga, seluruh penghalang dipenuhi dengan suara auman dan auman naga. Raungan naga itu keras dan terang, dan cahaya biru terang menempel di tubuh Xiao Yan. Cahaya biru langsung menembus perlindungan Kei Seng Yan, menembus dan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan, dan cahaya biru pada kulit dan rambut perlahan-lahan digariskan. Munculnya pola naga tebal seperti cangkang kura-kura di bawah tiran, aura menakutkan Xiao Yan diperkuat dan tercekik. Adapun Putri Qianqin, badai yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di sekujur tubuhnya, dan kekuatan yang terkandung dalam badai ini cukup untuk menghancurkan seluruh penghalang. Sesaat kemudian, tubuh manusia Raja Naga Badai Tamil hancur, dan tiba-tiba berubah menjadi naga terbang perak kokoh setinggi puluhan meter, bercokol di badai yang tak terhitung jumlahnya, secara samar-samar mengendalikan semua badai dan membentuk jejak badai yang mematikan.
Di atas sayap naga perak yang lebar, cahaya dingin meledak, dan sayap naga terentang seperti pisau tajam. Dimanapun sayap naga perak bersentuhan dengan pesona, retakan muncul satu demi satu. Menyusul kemudian terjadilah badai kehancuran yang membuat orang merasakan kesemutan di kulit dan wajah. Kekuatan Raja Naga Badai sungguh luar biasa. Di tubuh Xiao Yan, sisik naga Qian perlahan muncul, dan di bawah nyala api Sein Yan Kei, sisik itu tampak lebih subur, tapi Xiao Yan bisa merasakannya. Nafas berat seperti gunung besar setinggi 10.000 meter mengalir ke arah wajahnya, dan cangkang kura-kura juga terbawa di belakangnya. Sisik Tuan Tanah tertutup, pakaian Saint Flame Kei diberkati dan terbakar, dan ada perlindungan tubuh Tuan Bawah di belakangnya. Perasaan ini seolah-olah serangannya sendiri cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan kekuatan mengerikan dan kekuatan nyata. Tidak ada perbedaan antara naga, dan dengan tambahan harta seperti tubuh bagian bawah. Kekuatan Raja Naga Badai, badai luar angkasa. Seluruh perhatian Putri Qianqin tertuju pada sisik naga biru yang tiba-tiba meledak di tubuh Xiao Yan, dan dia mengabaikan cangkang kura-kura aneh di belakang Xiao Yan, dan suara itu terdengar. Wah, naga terbang perak itu melambaikan sayapnya, dan seluruh tubuhnya langsung hancur, tetapi energi perak yang tersebar menyatukan semua badai luar angkasa di sekitarnya. Di tepi badai luar angkasa yang dibentuk oleh puluhan badai luar angkasa, satu demi satu bilah yang sangat tajam berputar dengan cepat. Kecepatannya yang begitu cepat membuat semua orang merasa kehilangan. Pisau tajam, berlari dengan kecepatan tinggi. Ini seperti penggiling daging hidup yang terdiri dari roda gigi berputar berkecepatan tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini jatuh ke dalamnya, aku khawatir meskipun kamu tidak mati, kamu harus mengupas kulitnya. Kulit kepala Xiao Yan terasa mati rasa saat dia melihat kekuatan robek badai di ruang di depannya. Penggunaan atribut angin oleh Tamil telah mencapai batasnya. Meskipun ini bukan tubuh Raja Naga Badai, itu hanyalah jejaknya. Kekuatan, tapi itu juga membuat ekspresi Xiao Yan bermartabat. Transformasi Dewa Naga transformasi keempat. Suara Xiao Yan jatuh, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya biru, dan sisik naga biru menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, seperti manusia naga sungguhan. Manusia dengan sisik naga, itu teknik penempaan tubuh yang cukup bagus. Tampaknya kekuatan Raja Naga sama kejamnya dengan yang dikatakan legenda, tapi sayangnya Putri Jepang akan menang hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menjatuhkanmu, lalu. Qianqin berdiri di belakangnya, dan badai luar angkasa membunuh Xiao Yan secara spiritual. Di mana-mana di sepanjang jalan, roda perak gigi gergaji yang keras terkoyak dan meraung, dan kekosongan pesona meledak, dan bahkan kekuatan ruang menjadi tenang. Perubahan kelima, Cakar Naga, kekuatan api suci, Cakar Naga. Tepat pada saat kritis ini, api 5 warna di tubuh Xiao Yan langsung disuntikkan ke telapak tangannya oleh Xiao Yan, dan segera telapak tangannya ditekuk, dan dia dengan kuat menyelidiki kekosongan di depannya. Puff! Badai luar angkasa perak itu seperti pisau tajam yang memotong rata pesona, membagi seluruh pesona menjadi dua, tetapi pada saat ini, cakar naga Qian dengan ukuran puluhan kaki, dengan penampilan yang sangat aneh, sulit untuk dilawan, di sekitar badai luar angkasa perak. Api 5 warna tidak ada habisnya, tidak peduli berapa kali mereka terpotong dan terkoyak oleh badai luar angkasa, mereka akan muncul dengan kecepatan, lahir dengan kecepatan, dan terus melekat pada cakar naga Qian. Dan di atas cakar naga Qian, gelombang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia ini beriak dengan kecepatan yang luar biasa. Berat, kuno, dan sebelum pertempuran, membuat orang merasa energi biru penuh dengan gunung, sungai, dan lautan yang tidak bisa dihancurkan. Pisahkan mereka untukku. Serangan badai luar angkasa perak melemah, dan bahkan dengan sedikit guncangan, Qianqin akhirnya tidak bisa duduk diam. Beri aku, hancurkan. Xiao Yan mengertakkan giginya, darah berlumuran di celah di antara giginya, dan angin luar angkasa yang menakutkan membuat mulut dan mata Xiao Yan dengan cepat membesar, dan bahkan di atas cakar naga biru, daging dan darahnya sudah menjadi kabur, hanya tersisa 5 tulang dan sendi jari tampak sangat menakutkan. Xiao Yan menggunakan kekuatan hidupnya untuk mendorong mereka keluar. Ledakan. Dengan satu serangan cakar, badai luar angkasa yang dikumpulkan oleh kekuatan angin unik di ruang badai ditarik secara paksa oleh Xiao Yan, dan yang terakhir itu seperti bola kempes. Badai melemah, dan kekuatan di seluruh ruang menjadi lebih lemah. Putri Qianqin, ini sudah berakhir. Tepuk. Suara itu muncul, dan kekosongan di sekitar tubuh Putri Qianqin tiba-tiba memadat, dan 5 sinar cahaya Qian menyelimuti tubuhnya, mengurung tubuhnya. Xiao Yan, melihat pemandangan ini, ironi dan penghinaan di mata Putri Qianqin benar-benar hilang. Aku kalah. Sampai saat ini, Putri Qianqin berkata dengan suara gemetar. Manusia, telapak tanganmu. Petik 2. Apakah kamu tidak tergila-gila dengan kelakuan seperti ini? Jika itu tidak mematahkan kekuatan badai luar angkasa tadi, saya khawatir ini akan menjadi akhir yang lain. Melihat tatapan gila Xiao Yan, Putri Qianqin mau tidak mau memperingatkan. Yah, tidak apa-apa. Xiao Yan bertepuk tangan dan tertawa. Namun, dia menoleh dan melihat telapak tangannya. Di telapak tangan keluar bau gosong. Daging dan darah di telapak tangan telah meleleh karena konfrontasi yang panas. 5 jari, tulang putih, dan tidak ada bekas daging dan darah. Itu tampak seperti jari mayat hidup yang telah mati selama bertahun-tahun. Namun, endingnya bagus, setidaknya dia menang. Xiao Yan tersenyum tipis mendengar kata-kata Putri Qianqin selanjutnya.
Biarpun dia kalah pada akhirnya, dengan perlindungan tubuh bagian bawah, tidak akan sulit untuk mengalahkannya, tapi dia tidak bisa menyebabkan situasi saat ini. Pemandangan mengejutkan semacam ini tidak lebih dari ini, dan pemandangan telapak tangan tidak akan sulit baginya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis sejati, dan meskipun obat darah dan tulang sangat berharga, itu bukannya tanpa. Kami menang. Melihat wajah cemberut suku Luxi dan orang lain di sekitar timur, Penatua Marwen berbicara dengan suara gemetar, seolah pemandangan di depannya sangat ilusi, sangat tidak nyata, seperti mimpi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.